Mulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Oke. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 40 PIDB 2019 PN Pemalang atas nama terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Oke, baiklah. Saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam berita acara pemeriksaan. Apakah benar saudara bernama Arif Rianto bin Kasmono alias Mandra? Benar. Umur, tempat tanggal lahir, Umur 36, tempat tanggal lahir Jepara 31 Januari 1983. jenis kelamin, Laki-laki, keluarga negaraan, Indonesia. alamat, Alamat saya di Desa Kerasak RT 03 RW 04 Kecamatan Pejagaan Kabupaten Jepara. agama, Agama saya Islam, pekerjaan. wira swasta. Oke, baik. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, saudara terdakwa. Saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudara Aliman Syah Putra SAI, kemudian Saudari Melisa Indriani SH, lalu kemudian Saudara Nendi Hendrianto SSY. Apakah betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Pak Hakim. Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum atau berdasarkan sebagai berikut, bahwa Bapak Arif Rianto bin Kasmono alias Mandra pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada suatu dalam tahun 2018 bertempat di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 310 Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang.
Berikutnya, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa bermula pada pertengahan Desember 2018, terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak yang sedang mencari tempat untuk menyimpan rokok-rokok ilegal, kemudian datang ke rumah saksi Sumartinah binti Sahri almarhum, bermaksud untuk menyewa rumah tetangganya yaitu rumah saksi Sumartinah binti Sahri almarhum. Untuk digunakan terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak sebagai tempat penyimpanan barang dagangan, yaitu rokok ilegal dengan harga sewa yang ditawarkan oleh terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak sebesar Rp400.000 per bulannya, yang kemudian disetujui oleh saksi Sumartinah binti Sahri almarhum, karena terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak hanya mengatakan bahwa barang dagangannya adalah rokok. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, setelah mendapatkan tempat penyimpanan rokok ilegal tersebut, terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak menelpon saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum bermaksud menawarkan untuk mengangkut rokok dengan tujuan ke Jakarta, dan kemudian saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum menelpon saksi Takwin Susanto bin Suroto untuk mendiskusikan adanya tawaran dari terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak tersebut. Berikutnya, sambil menunggu jawaban dari saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum dan saksi Takwin Susanto bin Suroto, pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak mulai mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut dalam keadaan telah dibungkus memakai kertas warna coklat untuk ditaruh dalam rumah saksi Sumartinah binti Sahri almarhum dan meletakkannya di ruang tamu, dan kegiatan tersebut dilakukan terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak sebanyak 3 kali bolak-balik secara tidak terputus dan selesai sampai hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, menaruh barang di rumah saksi Sumartinah binti Sahri almarhum dengan tetap menggunakan mobil yang sama. Terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak kemudian datang lagi ke rumah saksi Sumartinah binti Sahri almarhum pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat untuk membungkus kembali rokok-rokok ilegal yang sebelumnya dalam keadaan telah dibungkus, memakai kertas warna coklat dengan plastik kresek warna hitam, dan kegiatan membungkus dengan plastik kresek warna hitam tersebut di Kasmono alias Mandrak sampai sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, di mana terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak hanya pulang sebentar untuk sholat. Selanjutnya, setelah selesai untuk membungkus kembali rokok-rokok ilegal yang sebelumnya dibungkus dengan kertas warna coklat dengan plastik kresek warna hitam, terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak menelpon saksi Takwin Susanto bin Suroto bermaksud menanyakan kembali tawarannya, dan karena saksi Takwin Susanto bin Suroto sudah mencoba mencari muatan buah lewat langganannya sampai dengan tanggal 23 Desember 2018, tapi tidak ada, dan saksi Takwin Susanto bin Suroto juga telah ditelepon terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak berkali-kali. Akhirnya saksi Takwin Susanto bin Suroto dan saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum menerima tawaran dari terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak untuk mengangkut rokok dengan tujuan Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018. Dengan dikawal oleh terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak, di mana saksi Takwin Susanto bin Suroto dan saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum tidak diberitahu terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak mengenai keadaan rokok yang akan diangkutnya.
Berikutnya, pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak datang bersama saksi Takwin Susanto bin Suroto di rumah saksi Sumartina binti Sahri almarhum. Kembali membawa truk Mitsubishi Cold Diesel dengan nomor polisi K1335ZC untuk membuat rokok dengan dibantu oleh 5 orang kuli dari pasar Kalinyamatan dengan biaya sebesar Rp500.000 yang dibayar oleh terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak. Setelah selesai memuat rokok-rokok ilegal tersebut, kemudian terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak membayar harga sewa rumah sebesar Rp400.000 kepada saksi Sumartinah binti Sahri almarhum dan langsung pergi, sementara saksi Takwin Susanto bin Suroto membawa pulang truk Mitsubishi Cold Diesel dengan nomor polisi K1335ZC ke rumahnya dan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saksi Takwin Susanto bin Suroto bersama saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum berangkat dari rumah saksi Takwin Susanto bin Suroto menuju ke Jakarta untuk mengirimkan rokok tersebut. Di mana saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum yang mengemudikan truk tersebut. Selanjutnya, terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak yang sebelumnya telah setuju untuk mengawal pengangkutan rokok-rokok ilegal tersebut, berangkat terlebih dahulu menggunakan mobil Grand Max berwarna silver, kemudian bertemu saksi Takwin Susanto bin Suroto dan saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum di tol Semarang-Batang. Kemudian bersama-sama keluar di tol Weleri untuk makan. Berikutnya, setelah selesai makan di daerah Weleri, terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak yang hanya mau mengawal sampai Weleri dan tidak sampai Jakarta, kemudian memberikan uang biaya pengangkutan rokok pada saksi Takwin Susanto bin Suroto dan saksi Andri Setiawan bin Satibi sebesar Rp5 juta, di mana saat di Weleri, saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum dan saksi Takwin Susanto bin Suroto menggunakan uang tersebut sebesar Rp2 juta untuk kebutuhan dalam perjalanan ke Jakarta. Selanjutnya, setelah menerima uang biaya pengangkutan rokok tersebut dari terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak, saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum dan saksi Takwin Susanto bin Suroto melanjutkan perjalanan truk Mitsubishi Cold Diesel dengan nomor polisi K1335ZC yang kemudian oleh saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum memasuki tol Weleri, namun begitu sampai di ruas tol Pejagan Pemalang, Kabupaten Pemalang sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, truk Mitsubishi Cold Diesel dengan nomor polisi K1335ZC diberhentikan oleh saksi Wendri Listianto bin Subali almarhum dan saksi M. Agus Tiabudi bin Edi Sofyan almarhum selaku petugas Bea Cukai dan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Tegal yang kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan muatan yang diangkut adalah rokok-rokok ilegal. Selanjutnya, saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum dan saksi Takwin Susanto bin Suroto beserta truk Mitsubishi Cold Diesel dengan nomor polisi K1335ZC dan muatannya dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Tegal. Berikutnya, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang diangkut oleh saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum dan saksi Tawin Susanto bin Suroto adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana semestinya dan akibat dari perbuatan terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak, negara mengalami kerugian sebesar Rp644.688.000. Hal tersebut ditegaskan berdasarkan keterangan ahli saudara Iketut Ardika Julia Setiawan. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Demikian dakwaan kami dan mohon izin diserahkan ke majelis. Oke, baik.
Baik, saudara terdakwa, apakah saya mana itu dia? Halo? Yang JPO membacakan itu loh. Berarti, baik, saudara terdakwa, benar ya? Benar, Pak Hakim. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Pak Hakim. Oh. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi, oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Pak Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi daripada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang-barang bukti dan saksi-saksinya? Baik, Majelis Hakim yang berhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun, pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Maka dari itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Pak Hakim. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 9 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, sidang kedua tanggal 10 Mei 2021, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 40 PDB 2019 PN Pemalang atas nama terdakwa Arifianto bin Kasmono alias Maniak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Pak Hakim. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 5 orang saksi dan 1 saksi ahli, Pak Hakim. Baik, silakan dihadirkan saksi yang pertama. Baik, Yang Mulia, Panitera mohon hadirkan saksi 1 atas nama M. Agus Setiabudi bin Edi Sofyan ke persidangan. Saksi atas nama M. Agus Setiabudi bin Edi Sofyan dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Baik, saksi di sini merupakan saksi yang pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Semarang, Pak Hakim. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini?
Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Apakah saudara yang bernama M. Agus Setiabudi bin Edi Sofyan? Betul, Pak Hakim. Betul. Tempat tanggal lahir? Pemalang, 21 Desember 1969. Jenis kelamin? Laki-laki, Pak Hakim. Umur? 50. Agama? Islam. Alamat? Pemalang. Pekerjaan? Petugas bea cukai. Kebangsaan? Indonesia. Oke, baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Pak Hakim. Baik, kepada petugas atau juru sumpah agar mengambil tempat. Saudara saksi dimohon untuk berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Oke, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara lama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Baik. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Apakah saudara saksi mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Pak Hakim, terkait penyalahgunaan cukai. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi tahu dari mana bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal dengan menggunakan KBM Truk Gold DSL dari Semarang ke Jakarta? Saya mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman rokok ilegal dengan menggunakan KBM truk merek Mitsubishi Colt Diesel, kepala warna kuning, badan atau bak oranye dari arah timur ke barat. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui informasi tersebut? Waktu itu saya dan saksi Wendri sedang melakukan patroli dan membuktikan informasi tersebut. Kami menunggu di daerah Gandulan Pemalang kurang lebih dari 15 menit, namun tidak menemukan. Selanjutnya kami mencoba menelusuri ruas jalan tol Pejagan Pemalang. Masuk melalui pintu tol Pemalang. Setelah beberapa menit kemudian saya melihat ciri-ciri KBM tersebut dari belakang, lalu mensejajarkan KBM sambil saksi 2 yaitu Wendri meminta pengemudi untuk menghentikan kendaraannya di kilometer 310 yang masih di wilayah Pemalang. Oke, baik. Coba saudara jelaskan saat saudara menemukan truk tersebut. Apakah ada yang saudara temukan di dalam truk tersebut? Ada, Pak Hakim, yaitu rokok yang dilekati jempel kertas yang seolah-olah difungsikan sebagai pita cukai. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat,
Apakah benar barang ini adalah barang yang saudara temukan di dalam truk tersebut? Iya benar Pak Hakim, barang tersebut yang saya temukan di dalam truk. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara yang menghentikan truk bermuatan rokok ilegal di Jalan Tol kilometer 310 wilayah Kabupaten Pemalang antara Tol Bejagan Pemalang? Benar Pak, saya dan saksi 2 Hendri yang menghentikan truk tersebut. Saudara saksi, apakah benar Anda menemukan rokok yang dilekati jempel? Iya, saya saat itu dan saksi 2 menemukan rokok tersebut di dalam truk tersebut dengan ciri-ciri truk kepala warna kuning, badan atau bak oranye. Baik Pak Hakim, pernyataan dari kami cukup. Baik, silakan Hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada Pak Hakim, terima kasih. Kepada saudara saksi, yang ingin saya tanyakan, kapan dan di mana Anda menemukan truk dengan ciri-ciri seperti yang telah disebutkan di atas? Terima kasih. Pada saat itu sekitar pukul 21.30 malam sampai dengan pukul 23.59 malam di sekitar ruas jalan tol Bejagan Pemalang. Apa yang saudara saksi lakukan setelah menghentikan truk tersebut? Saya dan saksi 2 Hendri langsung menanyai pengemudi bahwa muatan apa, dan jawabannya bahwa rokok Pak. Lalu setelah itu saya langsung meminta kernet untuk membuka terpal belakang truk, dan di sana saya menemukan rokok yang dilekati jempel. Saudara saksi, saya tanyakan lagi. Apakah saudara saksi yang membawa pelaku dan KBM truk bermuatan rokok ilegal tersebut ke kantor pelayanan Bea Cukai Tegal? Benar, saya yang membawa pelaku dan truk tersebut untuk dilakukan penindakan. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup, Majelis Hakim. Sampai mana ya? Ngebling semua. Halo, Mbak. PH 3. Tadi sampai JPU. Hah? Hakim ketua nanya ke hakim anggota 1. Silahkan. Nah, silakan itu. Silakan hakim anggota 1 itu. Oh iya, silakan hakim anggota 2 ya. 1 Bang. Silakan hakim anggota 1. Pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat melakukan pengejaran terhadap pemilik rokok tersebut? Tidak Bu, saya hanya membawa truk dan 2 orang yang ada di dalam truk untuk dibawa ke pelayanan Bea Cukai Tegal untuk melakukan tindakan, lalu yang melakukan penangkapan ada tim lain. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, silakan hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saudara tahu hubungan antara pemilik rokok dengan pengemudi truk?
Tidak, Pak, karena pada saat saya bertanya kepada pengemudi, ia hanya mengaku disuruh terdakwa mengangkut saja untuk dikirim ke Jakarta. Oh, baik. Saya rasa cukup Yang Mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Baik, saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Iya, benar, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Baik, Yang Mulia. Panitera mohon hadirkan saksi 2 atas nama Wendri Lestianto bin Subali. Saksi atas nama Wendri Lestianto bin Subali dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara. Oke, cukup. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Apakah ini benar yang bernama Wendri Lestianto bin Subali? Ya, Pak Hakim. Tempat tanggal lahir? Semarang 26 Februari 1991. Umur, jenis kelamin? Laki-laki. Umur? 28 tahun. Agama? Islam. Alamat? Pemalang. Pekerjaan? Petugas bea cukai. Kebangsaan? Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Ya, saya bersedia, Pak Hakim. Kepada panitera atau juru sumpah, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara saksi dimohon untuk berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Oke. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Baik, saudara saksi. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Baik, saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga
dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Baik, saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saudara saksi tahu dari mana bahwa saksi 3 dan 4 telah melakukan pengiriman rokok ilegal dengan menggunakan KBM truk call diesel dari Semarang ke Jakarta? Saya mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya pengiriman rokok ilegal dengan menggunakan KBM, truk merek Mitsubishi Colt Diesel, kepala warna kuning, badan atau bak orange, dari arah timur ke barat. Dan untuk membuktikan informasi tersebut, saya dan saksi 1 menunggu di daerah Gandulan Pemalang kurang lebih 15 menit, namun tidak menemukan. Selanjutnya, kami mencoba menelusuri ruas jalan tol Pejagan Pemalang, masuk melalui pintu tol Pemalang. Setelah beberapa menit, kemudian saksi 1 melihat ciri-ciri KBM tersebut dari belakang. Lalu kami mensejajarkan KBM. Kemudian saya meminta pengemudi untuk menghentikan kendaraannya di kilometer 310 yang masih wilayah Pemalang. Baik, coba saudara jelaskan saat saudara menemukan truk tersebut. Apakah ada yang saudara temukan di dalam truk tersebut? Ada, Pak Hakim, yaitu rokok yang dilekati jempol. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Lalu, apakah benar barang ini adalah barang yang saudara temukan di dalam truk tersebut? Iya, benar, Pak Hakim. Barang tersebut yang saya temukan di dalam truk. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara yang menghentikan truk bermuatan rokok ilegal di jalan tol kilometer 310 wilayah Kabupaten Pemalang antara tol Pejagan Pemalang? Benar, Pak. Saya dan saksi 1 yang menghentikan truk tersebut. Saudara saksi, apakah benar Anda menemukan rokok yang dilekati jempol? Iya, Pak. Saat itu saya dan saksi 1 menemukan rokok tersebut di dalam truk tersebut dengan ciri-ciri truk kepala warna kuning, badan atau bak oranye. Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Kepada saudara saksi, ingin saya tanyakan kapan dan di mana Anda menemukan truk dengan ciri-ciri seperti yang telah disebutkan di atas tersebut? Pada saat itu sekitar pukul setengah 10 malam sampai dengan pukul 12 malam di sekitar ruas jalan tol Pejagan Pemalang. Apa yang saudara saksi lakukan setelah menghentikan truk tersebut?
Saya dan saksi 1 langsung menanyai pengemudi bawa muatan apa, dan jawabannya bawa rokok, Pak. Lalu setelah itu, saya langsung meminta kernet untuk membuka terpal belakang truk, dan di sana saya menemukan rokok yang dilekati jempol. Saudara saksi, saya tanyakan lagi, apakah saudara saksi yang membawa pelaku dan kendaraan bermotor truk bermuatan rokok ilegal tersebut ke kantor pelayanan Bea Cukai Tegal? Benar, Pak. Saya yang membawa pelaku dan truk tersebut untuk dilakukan penindakan. Baik, Pak. Pertanyaan dari kami cukup dulu, saudara. Oke, baik. Silakan Hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat melakukan pengejaran terhadap pemilik rokok tersebut? Tidak, Bu. Saya hanya membawa truk dan 2 orang yang ada di dalam truk untuk dibawa ke pelayanan Bea Cukai Tegal untuk melakukan tindakan, lalu yang melakukan penangkapan adalah tim lain. Baik, cukup Yang Mulia. Oke, silakan Hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada, Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saudara tahu hubungan antara pemilik rokok dengan pengemudi truk? Tidak, Pak. Karena pada saat saya bertanya kepada pengemudi, hanya mengaku disuruh terdakwa mengangkut saja untuk dikirim ke Jakarta. Baik, saya rasa cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Baik, saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Iya, benar, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 3 atas nama Andri Setiawan bin Satibi. Saksi atas nama Andri Setiawan bin Satibi dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, baiklah. Bisa lihat kartu identitas saudara? Oke, cukup. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara. Dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Apakah saudara yang bernama Andri Setiawan bin Satibi? Benar Pak Hakim. Tempat tanggal lahir? Semarang, 27 Desember 1995. Baik. Jenis kelamin? Laki-laki. Baik. Umur? 25 tahun. Agama? Islam. Alamat? Semarang. Pekerjaan? Sopir. Dan kebangsaan? Indonesia. Baiklah. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji.
Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah Pak Hakim. Baik. Kepada panitia atau juru sumpah dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara dimohon untuk berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Lalu, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Pak Hakim. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi kenal dengan terdakwa? Kenal Pak Hakim. Baik, saudara saksi. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Baik, saudara saksi, mengertikah? Apakah saudara mengerti mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti yang mulia, terkait pengiriman rokok ilegal dengan menggunakan KBM Truk Cold Diesel No PIK 1335ZC dari Semarang ke Jakarta. Baik, apakah saudara saksi mengetahui bahwa truk yang saudara kemudikan memuat barang ilegal? Saya tidak tahu Pak Hakim. Awalnya saya hanya ditelepon saudara Arif ditawari untuk mengangkut rokok dibawa ke Jakarta. Baik, coba saudara jelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Awalnya saya ditelepon saudara Arif ditawari mengemudi truk untuk mengangkut rokok ke Jakarta. Lalu saya mengajak saudara Takwin untuk menemani. Kemudian pada hari Senin 24 Desember 2018 pukul 5 sore kami berangkat menuju Jakarta dengan muatan 66 koli dan saksi bilang pada saudara Arif kalau tidak dikawal. Lebih baik tidak jadi. Dan ternyata saudara Arif sudah berangkat duluan dengan KBM sendiri. Dan bertemu di pintu tol Semarang Batang. Lalu keluar tol Wuleri dan istirahat makan di Wuleri. Dan saudara Arif tidak kawal sampai Jakarta, namun memberikan uang kepada saudara Takwin sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya kami melakukan perjalanan menuju Jakarta. Namun ketika sampai di wilayah Pemalang, tiba-tiba ada KBM 2 petugas yang berjalan sejajar, lalu meminta kami untuk berhenti. Kendaraannya di kilometer 310, masih wilayah Pemalang. Lalu kedua petugas tersebut bertanya kepada saya, bawa muatan apa? Dan saya jawab, bawa rokok Pak. Setelah itu saya langsung diminta untuk membuka terpal belakang truk, dan di sana menemukan rokok yang dilengkapi jempel. Kemudian, saya dan saudara Takwin beserta truk tersebut dibawa ke kantor pelayanan Bea Cukai Tegal dan dilakukan pemeriksaan mengenai rokok tersebut. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada Pak Hakim. Apakah benar Anda yang mengemudikan KBM truk diesel nomor polisi K1335ZC milik terdakwa? Iya Pak, saya mengemudikan truk tersebut bersama saudara Takwin menuju Jakarta. Kapan saudara mengemudikan truk tersebut? Saya mengemudikan truk bersama Takwin tepatnya pada hari Sabtu 20 Desember 2018. Apakah saudara saksi tahu bahwa barang yang saudara angkut adalah rokok ilegal? Tidak Pak, yang saya tahu muatan yang saya bawa adalah rokok biasa.
Apakah Anda pernah mengangkut rokok ini sebelumnya? Belum pernah, Pak. Saya hanya mengangkut buah, beras, dan mebelar. Apakah Anda tahu kemana rokok ilegal tersebut akan dibawa? Saya tahu, Pak, muatan rokok itu akan dibawa ke Jakarta. Akan tetapi saya tidak tahu alamat pastinya, dan bila sampai di Jakarta, saya baru akan diberitahu oleh Saudara Arif. Baik, cukup Pak Hakim pertanyaan dari kami. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya kepada Saudara Penasehat Hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak Hakim. Baik, saudara saksi. Dari mana saudara saksi membeli KBM tersebut? Saya membeli KBM dari Saudara Topan melalui pembiayaan dari PT Mandiri Utama Freenet Cabang Kudus. Apakah saudara saksi tidak diberitahu sebelumnya bahwa yang Anda bawa adalah muatan rokok? Tidak, Bu. Saya tahu, namun saya tidak diberitahu bahwa itu adalah rokok ilegal. Lagi pula saya tidak tahu merek rokok yang saya bawa tersebut. Berapa banyak muatan yang Anda bawa pada saat itu? Sebanyak 66 koli, Pak. Baik, Pak Yang Mulia Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Baik, selanjutnya pada Hakim Anggota 1. Apakah ada pertanyaan? Ada Pak Ketua, terima kasih. Lalu setelah kejadian tersebut, apakah saudara saksi langsung menghubungi saudara Arif? Tidak, Bu. Pihak petugas Bea Cukai Tegal yang menghubungi Saudara Arif. Baik, Hakim Anggota 2. Apakah ada pertanyaan? Ada, Pak Ketua. Terima kasih. Apakah benar dalam surat jalan tertulis ikan asin? Benar, Pak. Dalam surat jalan memang tertulis ikan asin, akan tetapi di dalam KBM bermuatan rokok. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui? Baik, untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Iya, benar Pak Hakim. Baik, baik. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Oke, saksi 4. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Baik, Yang Mulia. Panitera mohon hadirkan saksi 4 atas nama Takwin Susanto bin Suroto. Saksi atas nama Takwin Susanto bin Suroto silakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, Pak Hakim. Saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, baiklah. Bisa lihat kartu identitas saudara? Oke, cukup.
Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara. Dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Apakah benar Anda yang bernama Takwin Susanto bin Suworo? Tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, agama, alamat, Agama Islam, alamat, pekerjaan, kebangsaan. Baiklah. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? saya bersumpah, Bapak Hakim. Baik, kepada panitera atau juru sumpah dipersilakan untuk mengambil tekat. Seperti biasa. Saudara dimohon untuk berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Tidak lain. Baiklah. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 252 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Baik, saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya, Pak Hakim. Baik, saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Baik, saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti yang mulia, terkait pengiriman rokok ilegal dengan menggunakan KPM truk Cold Diesel nomor PIK 1335ZC dari Semarang ke Jakarta. Baik, silakan jaksa penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada, Pak Hakim. Apakah benar Anda di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 310 wilayah Pemalang diberhentikan oleh saksi 1 dan 2 karena mengangkut rokok ilegal? Iya, Pak. Saya bersama Saudara Andri yang mengemudikan KPM truk Cold Diesel nomor PIK 1335ZC yang mengangkut barang diberhentikan. Kapan saudara diberhentikan oleh petugas bea cukai?
pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018, sekitar jam 21.30 WIB. Apakah Anda tahu bahwa barang yang Anda angkut adalah rokok ilegal? Apakah Anda tahu bahwa yang Anda rokok ilegal? Saya tahu muatan yang saya bawa adalah rokok, akan tetapi saya tidak tahu kalau muatan rokok tersebut rokok ilegal. Baik, kami rasa cukup. Apakah Anda benar mengangkut rokok ini sebelumnya? Pernah mengangkut rokok ini sebelumnya? Saya sebelumnya belum pernah mengangkut rokok. Saya setiap harinya hanya mengangkut buah, beras, dan membelar. Apakah Anda tahu kenapa rokok ilegal tersebut akan Saya tahu muatan rokok itu akan dibawa ke Jakarta. Akan tetapi saya tidak tahu alamat pastinya, dan bila sampai di Jakarta, saya baru akan diberitahu oleh Saudara Arif. Baik, kami rasa cukup Pak Hakim pertanyaan dari kami. Baik. Saudara Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya kepada Saudara Penasihat Hukum terdakwa. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, terima kasih Pak Hakim. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi tidak diberitahu sebelumnya bahwa yang Anda bawa adalah muatan rokok? Tidak, Pak. Saya tahu, namun saya tidak diberitahu bahwa itu adalah rokok ilegal. Lagi pula saya tidak tahu merek rokok yang saya bawa tersebut. Berapa banyak muatan yang Anda bawa pada saat itu? Sebanyak 66 koli, Pak. Apakah benar dalam surat jalan tertulis ikan asin atau kreh? Benar, Pak. Dalam surat ikan asin atau kreh adalah Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Baik, selanjutnya pada Hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak Ketua. Oke. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak Ketua. Baik. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui ini? Ayo kita lagi. baik. Untuk sementara cukup, Pak Hakim, keterangan dari saya. Baik, saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Iya, benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saksi kelima. Saudara Jaksa Penuntut Umum, silakan dihadirkan saksi kelima. Baik, Yang Mulia. Panitera mohon hadirkan saksi kelima atas nama Sumartinah binti Sahri ke persidangan. Saksi atas nama Sumartinah binti Sahri dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini?
Iya, Pak Hakim. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Apakah benar ini Anda yang bernama Sumartina binti Sahri? Benar, Pak Hakim. Tempat tanggal lahir? Jepara, 1 April 1983. Baik, jenis kelamin? Perempuan. Oke, umur? 36 tahun. Selanjutnya agama? Islam. Alamat? Desa Krasak, RT 3 RW 4, Kecamatan Pacangaan, Kabupaten Jepara. Lalu pekerjaan? Guru. Dan kebangsaan? Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Pak Hakim. Baik, kepada panitera atau juru sumpah dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara dimohon untuk berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai dalam perkara ini. Sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan benar. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 7 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Pak Hakim. Baik, saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, Pak Hakim. Saya kenal dengan terdakwa. Lalu apakah saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Terdakwa hanya tetangga dengan saya. Baik, saudara saksi, mengertikah saudara mengapa diminta keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini? Mengerti, Pak Hakim. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada, Pak Hakim. Apakah benar terdakwa menyewa rumah Anda untuk menyimpan barang dagangannya dan menawarkan dengan seharga 400.000 per bulan? Iya, Pak. Terdakwa mendatangi rumah saya bermaksud untuk menyewanya dan menawarkan dengan seharga 400.000 per bulannya. Dan saya menyetujui penawaran terdakwa. Apakah Anda tahu barang apa yang dijual oleh terdakwa? Iya, Bu, saya tahu. Tapi yang saya tahu itu hanya dagangan rokok dan saya tidak tahu kalau itu rokok ilegal. Baik, Pak Hakim. Kami rasa pertanyaan dari kami cukup, Pak Hakim. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, Pak. Saya rasa tidak ada, Pak. Terima kasih. Selanjutnya pada hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak Ketua. Baik. Pada anggota hakim kedua, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Yang saya tanyakan lagi, Yang Mulia. Baik. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Baiklah, saudara saksi.
apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya. Oke, saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saksi ahli. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi ahli atas nama Iketut Ardika Julistiawan. Saksi ahli atas nama Iketut Ardika Julistiawan dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara ahli. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Saya ulangi. Saudara ahli, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Bersedia, Pak Hakim. Baik. Bisa lihat kartu identitas saudara? Bisa, Pak Hakim. Baik. Oke, cukup. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara. Dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Apakah benar ini dengan Iketut Ardika Julistiawan? Benar, Pak Hakim. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir Semarang, 15 Juli 1983. Lalu jenis kelamin? Laki-laki. Dan umur? Umur 37. Agama? Buddha. Alamat? Semarang. Lalu pekerjaan? Staf Bea Cukai. Kebangsaan? Indonesia. Baiklah. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah, Bapak Hakim. Baik, kepada panitera atau juru sumpah, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara saksi ahli dimohon untuk berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan. Demi Tuhan saya bersumpah. Saya bersumpah sebagai ahli. Saya bersumpah sebagai ahli. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Sesuai dengan disiplin ilmu dan sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan kuasai. Baik, saudara ahli telah bersumpah menurut agama yang sudah saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 222 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Pak. Baik, saudara ahli, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Baik, saudara ahli, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa?
Tidak, Pak Hakim. Baik, saudara ahli, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai ahli di persidangan ini? Mengerti. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada Pak Ketua, terima kasih. Saudara ahli, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam tindak pidana penyalahgunaan cukai? Benar, karena dalam hal ini yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat yang peredarannya perlu diawasi atau dikendalikan. Lalu, barang apa saja yang dapat dikenai cukai? Barang yang kena cukai terdiri dari etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, serta hasil tembakau. Saudara ahli, apakah benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini tidak memenuhi persyaratan pelunasan biaya cukai dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang tersebut disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai? Benar, sedangkan setiap tembakau yang dikemas menjadi rokok harus ada pita cukainya, bahkan sebelum rokok tersebut keluar dari pabrik. Saudara ahli, lalu bagaimana apabila pita cukai yang diletakkan tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan? Apabila hal itu terjadi, maka cukai atas barang kena cukai tersebut dianggap tidak dilunasi. Apakah ada undang-undang yang mengatur mengenai barang kena cukai di Indonesia yang berupa hasil tembakau? Ada pasal 7 ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang berupa tembakau dijelaskan bahwa sebelum barang kena cukai berupa hasil tembakau atau rokok dikeluarkan dari pabrik, pelunasan cukainya wajib dilakukan terlebih dahulu. Artinya, bahwa ketika keluar dari pabrik, rokok sudah dikemas untuk penjualan eceran dan sudah dilekati pita cukai yang diwajibkan. Lalu, apakah ada batasan waktu dalam hal pelekatan pita cukai? Mengenai batasan waktu pelekatan pita cukai tidak lebih dari 1 keping, dan saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan, serta pita cukai hanya dapat digunakan untuk 1 kali pemakaian yang mewakili 1 kali pembayaran cukai. Baik Pak Hakim, untuk sementara ini pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim, terima kasih. Oke. Kepada saudara ahli, ingin saya tanyakan, setelah mendengar penuturan saudara terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melanggar hukum, Undang-Undang Nomor berapa yang dapat diterapkan? Pada prinsipnya, barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran, tujuannya untuk siap dijual, maka dalam perkara ini bentuk perbuatan pengiriman barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya, kemudian termasuk juga dalam bentuk perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai, sehingga pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dapat diterapkan. Dari penjelasan tersebut, apakah saudara ahli menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan klien kami hanyalah menyediakan untuk dijual
dari hal tersebut, apa memungkinkan untuk klien kami mendapat keringanan hukuman? Tidak begitu, saudara. Faktanya, dalam perkara cukai kita juga bisa menerapkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Dalam pasal tersebut kita dapat mengetahui bahwa yang termasuk dalam tindak pidana terkait cukai ini bisa berupa ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual. Yang mana apabila kita tersebut kaitkan dengan perbuatannya, maka menjadi menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual. Dalam hal ini, saudara, yang dimaksud menawarkan adalah menunjukkan barang kena cukai kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli. Kemudian dimaksud menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain barang kena cukai agar dimiliki. Kemudian yang disebut menjual adalah menyerahkan barang kena cukai kepada orang lain dengan menerima uang pembayaran. Dan yang terakhir, menyediakan untuk dijual adalah menyiapkan barang kena cukai yang sudah ada untuk dijual. Kami rasa pertanyaan cukup, Pak Hakim. Terima kasih. Baik, kepada jaksa penuntut umum, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim, terima kasih. Ayo, silakan. Saudara ahli, mendengar penjelasan tadi, kami ingin mendengar lebih jauh pendapat dan penjelasan saudara ahli terkait cukai dan bagaimana kerugian negara jika terdapat sebanyak 1.584 batang sigaret yang belum lunas pembayarannya. Baik, Pak, biar saya perjelas lagi mengenai cukai. Jadi, dalam cukai ini kita merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 146 garis PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Dari peraturan ini ditentukan bahwa tarif terendah untuk sigaret kretek mesin adalah Rp370 per batang. Sehingga jika terdapat 1.584.000 batang sigaret kretek mesin yang belum lunas pembayarannya atau tidak dilengkapi dengan pita cukai, maka kerugian negara mencapai 80 juta. Ditentukan pula bahwa nilai pajak rokok adalah 10% dari nilai cukai yang ada. Sehingga total kerugian negara akibat penyalahgunaan PKC yang tidak dilengkapi pita cukai adalah nilai cukai itu sendiri yang ditambahkan dengan nilai pajak rokok, yaitu sebesar 600.444.688 rupiah. Bagaimana sebenarnya prosedur yang dilakukan perusahaan agar mendapatkan pita cukai? Seharusnya setiap produk yang keluar harus dilengkapi dengan pita cukai. Untuk mendapatkan pita cukai ini, perusahaan harus melakukan pengajuan terkait berapa jumlah pita cukai yang dibutuhkan. Selanjutnya, pita cukai ini tidak bisa diambil secara bebas dan harus diambil secara bertahap, 1 sampai dengan 10 lembar pita cukai sebagai pelunasan. Baik, kami rasa cukup Yang Mulia. Baik, Saudara Hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, Pak Ketua. Baik, kepada saudara Hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Tidak, Pak Ketua. Baik, saudara saksi,
Apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain? Tidak. Baik. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara ahli? Iya, benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkesempatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan? Cukup yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 jam 9 WIB dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada JPU agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. 1 minggu kemudian, sidang ketiga 17 Mei 2001. Pembacaan tuntutan JPU dan pledoi. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 40 PIDB 2009 PN Pemalang. Atas nama terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap Pak Hakim. Baik, saudara terdakwa, agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan pidana sebagaimana terlampir. Baik, dan ini kami mengatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dalam dakwaan. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arif Rianto bin Kasmono selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar 1.289.376.000 rupiah, 2 kali dari besarnya nilai kerugian keuangan negara, dengan ketentuan jika dalam 1 bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti seluruh denda yang harus dibayarkan, dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan kurungan. Yang keempat, menyatakan barang bukti berupa yang pertama, 1 unit mobil truk merek Mitsubishi tipe cold diesel FE74S nomor polisi K1335ZC warna kuning orange, dan seterusnya. Yang kedua, surat tanda nomor kendaraan nomor 117334556. Yang ketiga, surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB garing BBN strip KB SWDKLLJ dan PNBP nomor 2018061173232.
Yang keempat, 1 buah kartu uji berkala kendaraan bermotor. Yang kelima, 1 lembar surat jalan nomor 035 garing ikan asin garing 1A4 strip 018 tanggal 18 Desember 2018. Yang keenam, kwitansi pembayaran pembelian truk tanggal 18 November 2018 dari Andi Topan kepada Andi Irawan. Yang ketujuh, surat perjanjian pembiayaan dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Kudus nomor 030317220054 tanggal 20 Juli 2017. Yang ke-8, polis asuransi dari PT Asuransi Bina Dana Arta nomor 04008021500011 strip 001241 tanggal 20 Juli 2017. Yang ke-9, bukti pembayaran angsuran dari kantor pos nomor resi 5946208 garing 2018 garing 821908 tanggal 20 Desember 2018. 10. Surat keterangan dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Kudus nomor 030319500011 tanggal 07 2019 dikembalikan kepada saksi Andri Setiawan bin Satibi almarhum. 11. Uang tunai Rp 3 juta rupiah. Uang tunai 3 juta rupiah. Disita dan dirampas untuk negara. Yang ke-12, rokok jenis sigaret kretek mesin SKM dengan rincian sebagai berikut. Rokok jenis SKM merek Sekar Madu filter putih dengan jumlah 34 koli, 6 bal, 20 slop, 10 bungkus, 20 batang, sama dengan 816.000 batang yang kedapatan dilekati jempel. Selanjutnya, rokok jenis SKM merek Sekar Madu filter putih dengan jumlah 30 koli, 6 bal, 20 slop, 10 bungkus, 20 batang, 720.000 batang yang kedapatan dilekati jempel. Selanjutnya, rokok jenis SKM merek Fokus dengan jumlah 2 koli, 6 bal, 20 slop, 10 bungkus, 20 batang, sama dengan 48.000 batang yang kedapatan dilekati jempel. Ke-12, 1 unit handphone dengan merek Realme, warna hitam kode, dan seterusnya. 14, 1 unit handphone dengan merek MI warna putih, dan seterusnya. Nomor 15, 1 unit handphone dengan merek Nokia warna putih, dan seterusnya dirampas untuk dimusnahkan. Yang kelima, menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini. Baik, terima kasih. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Baik. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya kepada majelis hakim dengan alasan terdakwa sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum. Baik, bagaimana jaksa penuntut umum dengan pembelaan dari terdakwa? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Terima kasih. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 jam 9 WIB dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup.
2 minggu kemudian sidang keempat, Senin 31 Mei 2001, pembacaan putusan. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 40 PDP 2009 PN Pemalang. Atas nama terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Baik, saudara terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Iya, saya sudah siap, Pak Hakim. Baik, saya akan membacakan rinciannya. Yang pertama, menyatakan terdakwa Arif Rianto bin Kasmono alias Mandrak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Lalu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun. Kemudian menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.289.376.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Lalu menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Kemudian memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kemudian menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil truk merek Mitsubishi Peugeot diesel FE74S nomor polisi K1335SC warna kuning, nomor rangka MHMFE 74DK070-479, nomor mesin 4D34TJ87557 beserta kunci. Surat tanda nomor kendaraan nomor 117334556. Kemudian yang ketiga, surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB BBN KBBS WDK LLJ dan PNBP nomor 2018-06173232. Lalu 1 buah kartu uji berkala kendaraan bermotor. Kemudian nomor 5, 1 lembar surat jalan nomor 035 Street Ikan Asin Street 1A4018 tanggal 18 Desember 2018. Nomor 6, kwitansi pembayaran pembelian truk tanggal 18 November 2018 dari Andi Topan kepada Andri Irawan. Kemudian nomor 7, surat perjanjian pembiayaan dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Kudus nomor 030317254 tanggal 20 Juli 2017. Kemudian nomor 8, polisi asuransi dari PT Asuransi Bina Dana Arta atau ABDA nomor 040215001001101241 tanggal 20 Juli 2017. Kemudian yang ke-9, bukti pembayaran angsuran dari kantor pos nomor resi 59462 08/2018 82198 tanggal 20 Desember 2018. Kemudian nomor 10, surat keterangan dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Kudus nomor 03031950000111 tanggal 7 Januari 2019 dikembalikan kepada saksi Andri Setiawan bin
Saribi almarhum. Kemudian nomor 11, uang tunai senilai 3 juta rupiah dirampas untuk negara. Kemudian nomor 12, rokok jenis sigaret kretek mesin atau SKM dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rokok jenis SKM merek Skar Madu Filter Putih dengan jumlah 34 koli 6 bele, 20 slop, 10 bungkus, 20 batang, 816, sama dengan 816.000 batang yang kedapatan dilekati jempal. Kemudian rokok jenis SKM merek Skar Madu Filter Putih dengan jumlah 30 koli 6 bale, 20 slop, 10 slop bungkus, 20 batang yang sama dengan 720.000 batang yang kedapatan dilekati jempol. Kemudian rokok jenis SKM merek Fokus dengan jumlah 2 kali 6 bale, 20 slop, 10 bungkus, 20 bungkus batang sama dengan 48.000 batang yang kedapatan dilekati jempol. Yang kemudian 1 unit handphone dengan merek Realme warna hitam kode IMEI 10896701304195475 kode IMEI 286712041195467 nomor telepon 089510707649. Kemudian 1 unit handphone dengan merek Mi warna putih kode IMEI 186813902484241. Kode IMEI yang kedua 8661390248482558. Nomor telepon 08954228321000. Dan terakhir 1 unit handphone dengan merek Nokia warna putih kode IMEI yang pertama 355163066266166161 kode IMEI yang kedua 2551630662666179. Nomor telepon SIM yang pertama 085742899873. Yang nomor SIM yang kedua 082227562985 dirampas untuk dimusnahkan. Yang kemudian membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikianlah keputusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh kami yang bernama Wildan Syaulul Haq SH sebagai Hakim Ketua, Nisa Nuria Milingi SH, M.Hum, dan Zidan Rayhan Anam SH, masing-masing sebagai Hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut. Dibantu oleh Ikhwan Maulana Esa, Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Indah Rafika Asilahatul Milah Esa, Said Fauzan Esa, Windia Rohma Esa, dan M. Amir Ilham Abdillah Esa, sebagai jaksa penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukum terdakwa. Baik, demikian putusan Majelis Hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selamat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Iya, saya mengerti Pak Hakim. Baik, saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding.
Baik Pak Hakim, terima kasih. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Pemalang dengan nomor rek 40 PDB 2009 PM Pemalang atas nama terdakwa Arif Prianto bin Kaswono alias Mandra dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Terima kasih.